Angka 3 ini atau bilangan prima 3 ini sama saja dengan 3 pangkat 1. Kemudian faktor prima dari 18, 2 pangkat 1. Ini teman-teman angka 2 ini atau bilangan prima 2 ini sama saja dengan 2 pangkat 1. Maka halo teman-teman, kita kembali lagi ke latihan harian. Di mana latihan kita hari ini pembahasannya adalah menentukan FPB dan KPK dua bilangan. Nah, sebelum kita menentukannya teman-teman, kita harus tahu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, di mana pembahasan kita ini, kita akan memakai dengan 3 cara. Cara pertama, pohon faktor. Cara kedua, teknik sengkedan. Dan cara ketiga, bilangan yang dapat dibagi habis. Oke, kita mulai dari cara pertama. Coba kita perhatikan bilangan 12 ini dengan bilangan 18. Di mana kita pakai teman-teman pembagiannya yang kecil terlebih dahulu. Oke, 12 dapat dibagi berapa teman-teman? 2, maka kita tulis 2. Kemudian, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 dapat dibagi berapa? 2, kita tulis 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, apabila hasil pembagiannya angka 3, maka kita tidak perlu untuk membaginya kembali. Kenapa? Karena angka 3 ini sudah bilangan prima. Oke? Nah, hasil pembaginya kita salin teman-teman. 2 dikali 2 dikali 3. Kita salin. 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan, di mana angka 2 ada 2 buah, maka 2 pangkat 2 dikali 3. Oke teman-teman, kita sekarang bilangan 18. Nah, bilangan 18 ini adalah bilangan genap. Kira-kira 18 ini dapat dibagi berapa? Dapat dibagi 2, maka kita tulis 2. 18 dibagi 2, 9. Kemudian 9 dapat dibagi berapa? 3. Kita tulis 3. 9 dibagi 3, 3. Nah, hasil pembagian terakhirnya angka 3. Di mana angka 3 ini sudah bilangan prima, maka kita berhenti sampai di sini. Oke? Jadi pembaginya ini kita salin teman-teman. 2 dikali 3 dikali 3. Kita salin. 2 dikali 3 dikali 3. Dari faktor prima 12, kita sudah dapat hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3. Lalu faktorisasi prima dari 18, hasilnya 2 dikali 3 dikali 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan berapakah FPB dari 12 dan 18. Coba diingat kembali teman-teman, apabila kita menentukan FPB, pilih faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil dari kedua bilangan ini. Oke? Jadi kita cari teman-teman faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Coba kita perhatikan. Faktor prima dari 12, 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian ini 2 dikali 3 dikali 3, atau sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena angka 3-nya ada 2 buah. Oke? Nah, kita akan mencari faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Coba kita perhatikan. Di sini 2 pangkat 2 dikali 3. Di sini 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, coba kita perhatikan teman-teman. Manakah pangkat lebih kecil? 2 dikali 3 pangkat 2. Yang mana teman-teman? Nah, dari faktor prima 12, yang terkecilnya adalah angka 3. Angka 3 ini atau bilangan prima 3 ini sama saja dengan 3 pangkat 1. Kemudian faktor prima dari 18, 2 pangkat 1. Ini teman-teman angka 2 ini atau bilangan prima 2 ini sama saja dengan 2 pangkat 1. Maka pangkat terkecil dari bilangan prima 18 dan 12 adalah 3 pangkat 1. Yang dari sini teman-teman kita pindahkan 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1. Nah,
3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 3 dikali 2. Oke, sekarang kita akan menentukan berapakah KPK dari 12 dan 18. Coba diingat kembali teman-teman, untuk menentukan KPK, kalikan semua bilangan pembaginya, kemudian pilih pangkat yang terbesar. Maka dapat kita tulis faktorisasi prima dari 12, ini dari 12 teman-teman ya. Faktorisasi dari 12. Hasilnya 2 dikali 2 dikali 3. Ini kita salin. 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian, bilang prima dari 18. 18 berapa teman-teman hasilnya? 2 dikali 3 dikali 3. 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang coba kita perhatikan di mana menentukan KPK bilangan yang sama dan pangkat terbesar. Kita perhatikan teman-teman. Dari 12 pangkat terbesar yang mana? 2 pangkat 2. Ini pangkat yang terbesar. Kita lingkarin, kemudian faktorisasi dari 18, pangkat terbesarnya 3 pangkat 2. Nah, oke. Jadi ini teman-teman yang kita ambil. Jadi 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, FPB dari 12 dan 18 6. Kemudian KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Nah, sekarang kita akan coba cara kedua dengan menggunakan teknik sengkedan. Coba kita perhatikan teman-teman. Pembagi dari 12 dan 18, di mana kedua bilangan ini sama-sama bilangan genap. Maka 12 ini teman-teman dapat dibagi berapa? 2, maka kita tulis 2. Oke. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian, apakah 18 ini dapat dibagi 2? Bisa, hasilnya 9. Nah, kemudian 6 dapat dibagi berapa teman-teman? 2, maka kita tulis 2. 6 dibagi 2, 3. Kemudian, 9 ini apakah dapat dibagi 2? Tidak bisa teman-teman ya. Apabila tidak bisa dibagi, maka angka 9 ini atau bilangan 9 ini kita turunkan saja. Nah, sekarang bilangan ganjil dan bilangan ganjil. Angka 3 ini dapat dibagi berapa teman-teman? 3, maka kita tulis 3. 3 dibagi 3, 1. Kemudian, 9 ini apakah dapat dibagi 3? Bisa, hasilnya 3. Nah, kemudian, coba kita perhatikan, di mana bilangan 12 ini sudah sisanya 1. Apabila sisanya 1, maka ini sudah paling kecil. Nah, kita konsennya ke sebelah kanan kita. Bilangan 18, oke? 3 dapat dibagi berapa teman-teman? 3, maka kita tulis 3. 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau ini kita turunkan saja teman-teman ya, karena sudah habis, tinggal sisa 1. Nah, kita akan salin teman-teman dari semua bilangan pembaginya. Oke, kita salin. 2 dikali 2, kita perhatikan. 2 kita pindahkan. Dikali 2 kita pindahkan. 3 dan 3 ini juga kita pindahkan. Dikali 3. Dikali 3. Kemudian kita kelompokkan teman-teman ya. Di mana bilangan 2 ini ada 2 buah, maka 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kita akan menentukan teman-teman berapakah FPB dari 12 dan 18. Oke, cara untuk menentukan FPB dari 12 dan 18 apabila menggunakan teknik sengkedan, caranya kedua bilangan ini harus dapat dibagi. Contoh, bilangan 12 ini apakah dapat dibagi 2? Bisa teman-teman ya, hasilnya 6. Kemudian 18 ini juga bisa dibagi 2. Maka bilangan 2 ini teman-teman adalah FPB dari 12 dan 18. Kemudian ke bawahnya 6 dibagi 2, 3. Kemudian 9 dibagi 2, tidak bisa. Apabila salah satu teman-teman tidak bisa dibagi, maka
ini bukan bilangan FPB. Kita lanjutkan. 3 dibagi 3 dapatnya 1, kemudian 9 dibagi 3 juga bisa hasilnya 3. Maka angka 3 ini atau bilangan 3 ini adalah bilangan FPB. Kemudian 1 dibagi 3 tidak bisa teman-teman. Apabila salah satu dari faktor 12 dan 18 ini tidak dapat dibagi, maka bilangan 3 ini bukan bilangan FPB. Oke, jadi dari 12 dan 18, FPB-nya hanya ada 2. Oke, bilangan 2 dan bilangan 3. Maka 2 dan 3 kita pindahkan. 2 dikali 3 sama dengan berapa teman-teman? 6. Nah, jadi sama teman-teman ya. Dengan cara pertama faktor, hasilnya tetap 6. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. Di mana menentukan KPK, jangan sampai lupa teman-teman. Faktor yang sama kita perhatikan, lalu kita pilih dengan kelipatan terbesar atau kelipatan pangkat terbesar. Oke, jadi kelipatan terbesarnya mana teman-teman? 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Maka ini kita pindahkan. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, jadi cara pertama dengan menggunakan power factor, dengan cara kedua menggunakan teknik Skedan, hasilnya sama. Oke, kita lanjut. Cara ketiga. Nah, cara ketiga teman-teman, caranya bilangan yang dapat dibagi habis. Jadi begini teman-teman. FPB dari 12, caranya bilangan 12 ini harus habis dibagi. Contoh, 12 dibagi 1 bisa. Oke teman-teman, hasilnya 12. Kemudian 12 dibagi 2 bisa, hasilnya 6. Kemudian 12 dibagi 3 bisa, hasilnya 4. Kemudian 12 dibagi 4 bisa, hasilnya 3. Kemudian 12 dibagi 6 bisa. Lalu 12 dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Oke teman-teman. Nah, coba kita perhatikan kembali teman-teman. Apakah kepanjangan dengan FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Maka kita tentukan teman-teman dari bilangan ini yang terbesar. Coba kita perhatikan. 1 di sini juga ada 1. 2 juga ada. 3 juga ada pasangannya 3. Kemudian 4 tidak ada. 5 juga tidak ada, 6 ada. Lalu 12 tidak ada. Jadi kira-kira manakah yang terbesar dari kedua bilangan ini? Berapa teman-teman? 6. Inilah teman-teman yang paling besar. Dapat kita tulis bilangan 6. Oke, coba kita perhatikan. Bilangan 1 ada pasangannya, 2 juga ada, 3 juga ada, 4 tidak ada, 5 juga tidak ada, 6 ada, 12 tidak ada. Nah, kita akan pilih teman-teman bilangan yang terbesar. Maka bilangan yang sama di sini adalah angka 6. Kemudian kita menentukan KPK. Nah, KPK ini teman-teman apakah kepanjangannya? Kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita cari teman-teman paling kecil. Oke, coba kita perhatikan. Bilangan 12 atau faktor dari 12, kita hitung teman-teman. 12, lalu kita tambah 12, 24. Kita tambah lagi 12, 36. Ditambah 12, 48. Ditambah 12, 60. Oke, dan seterusnya. Kemudian, bilangan 18 ini, faktor dari 18. 18, ditambah 18, 36. Ditambah 18, 54. 54 ditambah 18, 72. 72 ditambah 18, 90, dan seterusnya. Nah, karena KPK itu teman-teman mencari kelipatan terkecil, maka kita lihat dari kedua bilangan yang sama ini dengan kelipatan terkecil. Oke, kita perhatikan. Bilangan 12, kita perhatikan teman-teman, apakah ada 12? Tidak ada teman-teman ya. Maka bilangan 12 ini bukan KPK. Oke? Lalu kemudian 24, kita perhatikan apakah ada pasangan dengan 24? Juga tidak ada, maka 24 bukan KPK-nya. Kemudian 36 kita perhatikan. Ada teman-teman ya, maka kita lingkari terlebih dahulu biar lebih mudah. Oke, kemudian 48 apakah ada?
Tidak ada teman-teman. Lalu 60 apakah ada? Juga tidak ada. Maka KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Maka dapat kita tulis teman-teman, FPB-nya adalah FPB berapa teman-teman? 6. Kita pindahkan. Nah, kemudian berapakah KPK-nya? KPK-nya 36. Oke teman-teman, kita pindahkan. Nah, dari cara pertama, pohon faktor, cara kedua, teknik sengkedan, dan cara ketiga, hasilnya sama. Oke? Nah, coba kita perhatikan soal huruf B. Nah, ini teman-teman. Huruf B, tentukan FPB dan KPK dari bilangan 10 dan 16. Silakan teman-teman kerjakan. Berdiskusi boleh teman-teman ya. Dengan menggunakan cara faktor, teknik sengkedar, dan bilangan yang dapat dibagi habis. Kemudian, hasil dari huruf B ini silakan masukkan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini, di mana latihan kita ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih banyak, kita akan kembali lagi di hari berikutnya. Sampai berjumpa lagi.